Ada lagi nih yang mau dirilis. Transsion Holding siap ngamuk. Kalau udah Transsion Holding mau launching HP, seakan brand lain minggir dulu. Jadi salah satu sub brand dari Transsion Holding yaitu Tecno Mobile lagi bersiap dengan HP terbarunya nih. Tecno Mobile udah mengumumkan Tecno Camon 30 Premier 5G di ajang Mobile World Congress 2024. Jadi salah satu spesifikasi unggulan dari Tecno Camon 30 Premier ini, dia punya nilai jual utama di bagian kameranya ya. Tecno Camon 30 Premier ini punya teknologi kamera khusus berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dikasih nama PolarS Imaging System. Sistem pemrosesan sinyal gambar atau ISP ini dirancang di dalam chipset Sony CXD5622GG. Buset ya, namanya GG. Tecno mengklaim sistem ini memiliki tingkat komputasi tinggi, tapi konsumsi dayanya lebih efisien. Berkat PolarS System, kameranya ini diklaim mampu meminimalisasi noise saat pengambilan video SDR atau video dengan kontras besar antara warna terang dan gelap, serta perekaman video 4K Ultra Night Vision secara lebih baik. ISP ini disebut menggunakan daya yang jauh lebih sedikit ketika memproses video 4K di 30 fps dibanding ISP lainnya. Teknologi AI di sistem pencitraan gambar ini juga meningkatkan akurasi Universal Tone. Jadi warna kulit di hasil foto bisa lebih akurat nih. Terus ada juga mode AIGC Portrait yang bisa dimanfaatkan pengguna untuk memodifikasi hasil gambar. Pengguna bisa menambahkan beberapa elemen di dalam gambar, seperti pakaian formal, busana wisuda, atau gaun pengantin nih. Terus ada juga fitur AI One Click Eraser, di mana pengguna bisa menghapus objek yang tidak diinginkan pada hasil bidikan, hanya dengan satu klik aja ya. Sistem ISP khusus tadi akan mendukung sektor fotografi Tecno Camon 30 Premier 5G ini. Terus di bagian kameranya juga si Tecno Camon 30 Premier ini dibekali kamera bersensor Sony. Ada 3 lensa di bagian belakangnya, diantaranya kamera utama punya resolusi 50 MP dengan sensor dari Sony IMX890, serta dilengkapi juga dengan OIS. Terus ada juga kamera periskop 70 mm beresolusi 50 MP yang mampu melakukan pembesaran optik gambar secara hybrid hingga 60 kali zoom optics. Kameranya tersebut juga bisa digunakan untuk mengambil foto portrait dan foto makro. Terus terakhir ada kamera ultrawide dengan resolusi 50 MP. Ketiga sensor tersebut disematkan di dalam sebuah modul berbentuk lingkaran. Selain ketiga kameranya, ada juga sebuah LED flash di dalam modul kamera yang sama. Terus di bagian layarnya, Tecno Camon 30 Premier dibekali layar berpanel AMOLED dengan bentang layar di 6,77 inch, resolusinya 1264 x 2780 pixel, dan tingkat kecerahan maksimalnya sampai 1400 nits. Ada juga pansol di bagian tengah atas layar untuk menyematkan kamera depan beresolusi 50 MP. Terus buat desainnya, HP ini punya bingkai tengah berbahan logam untuk menimbulkan kesan lebih kokoh dan premium. Di bagian belakangnya terdapat Action Dot, sebuah notifikasi lampu kecil yang akan menyala ketika perangkat digunakan untuk merekam video, mengisi daya ponsel, dan mengaktifkan asisten suara. Terus desainnya ini emang terlihat nggak sewah gitu ya, tapi desainnya ini masih terlihat elegan dengan bentukan yang flat kayak begini. Terus buat performanya, Tecno Camon 30 Premier ini ditenagai chipset dari MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang dipadukan dengan RAM 12GB dan internal memori 512GB. Kapasitas RAM-nya ini juga bisa diperluas secara virtual sampai 12GB, jadi total ada 24GB untuk RAM-nya. Tecno Camon 30 Premier menjalankan sistem operasi Android 14 yang akan dilapisi antarmuka iOS terbaru. HP ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat di 70W. Fitur lainnya yang dimiliki HP ini ada Wi-Fi, Bluetooth 5.1, AR Blaster, FM radio, dan stereo speaker Dolby Atmos. Terus ada juga fingerprint yang udah tertanam di dalam layar. Terus buat harga dari Tecno Camon 30 Pro ini belum ada info ya dari Tecno Mobile Global, tapi harusnya HP ini tetap bakal masuk ke pasar Indonesia. Mengingat tahun kemarin juga si Tecno Camon 20 series juga resmi rilis ya di Indonesia. Ya udah, tinggal kita tunggu aja kehadiran HP ini buat pasar Indonesia. Ya harusnya di kuartal kedua tahun ini udah dirilis sih.